menyadari dulu ini tuh ada loh yang seharusnya milik kita, diambil sama orang lain lah. Kepemilikan energi itu adalah sejatinya milik umat yang seharusnya dikuasai dan dikelola oleh sebuah negara. Itu hanya bisa diselesaikan oleh negara, nggak bisa dengan kekuasaan lagi, nggak bisa diselesaikan oleh individu masyarakat. Selamat datang di Ngopis, ngobrol sambil ngopi gratis. Bray, kita mau melanjutkan lagi obrolan yang kemarin masalah pemadaman bergilir itu ya. Tapi memperdalam bagian masalah-masalah tambah, soalnya menarik kayaknya ya. Untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin sekarang teman-teman udah tidak merasakan pemadaman listrik gratis ya kira. Menyala gratis. Masih nggak sih? Masih nggak? Enggak ya? Enggak kayaknya. Di rumah saya sih udah enggak, alhamdulillah ya. Walaupun saya nggak dapet beritanya bahwa ini udah nggak dipadamin giliran lagi nih gitu. Tapi yang saya rasakan nggak ada sih, ya mungkin udah beres mungkin gitu. Cuma kan kemarin itu soal tambang tuh kan ada beberapa yang kita bahas ya. Apa ya yang kemarin? Yang mulai dari cadangan batu bara. Hah? Yang tambang. Tambang itu harusnya gimana misalkan? Oh iya. Kalau saya lihat kan memang ada banyak orang-orang itu pada pengen gitu jadi pengusaha tambang tuh. Terus ketika memang bisa dapat tuh, wah itu tajir melintir lah gitu, kayaknya tuh kaya banget gitu kan. Kayak tuh pengusaha tambang udahlah gitu. Kita juga kan yang jualan properti tuh dengar ada pengusaha tambang cari rumah, wah langsung semangat gitu. Jadi pasti bisa beli nih, cash nih. Memang bayar banget gitu. Dan kalau misalkan kita ketahui mah ya, sebetulnya apalagi di Indonesia, ketimbang pengusaha-pengusaha yang lain ya, yang dagang lain atau apalah gitu usaha. Kalau misalkan di luar negeri sih kayak ownernya Facebook sih kayaknya lebih kaya daripada pengusaha tambang sih ya kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia itu justru yang kaya nomor 1, 2, 3-nya tuh kalau kita lihat ya itu memang pengusaha-pengusaha tambang kan. Yang pada kaya gitu. Nah itu tuh gimana, ada komentar nggak masalah yang mana ini? Ada sudut pandang apa enggak gitu. Karena kan kalau lihat secara legal ya mereka legal aja kan gitu. Mereka bisa menguasai tambang, ada aturan yang mungkin mereka sudah tempuh dan lain sebagainya. Jadi ya mereka secara legal ya hak aja gitu. Haknya mereka juga gitu. Para pengusaha tambang gitu. Iya. Nah, ada ini nggak masukan apa gitu, kritikan apa gimana? Silakan abandan. Saya ngopi dulu aja. Baik nih, kopinya mantap. Ya ini kan sebenarnya kalau kita lihat pada fakta kepemilikan secara tambang gitu kan ya. Ya contoh misal seperti gini sih, sebenarnya gini, ketika tambang itu akhirnya dominan dikuasai oleh swasta maupun secara lokal ya, oleh individu, sebenarnya ini adalah salah satu hal ketidakberdayaan sebuah negara. Jadi ketika contoh gini, ini hal kecil ya. Kemarin yang sudah kita bahas tuh yang listrik ya. Itu kan kita kan cadangan batu bara kan guys. Ya kan? Bukan cadangan, tapi memang persediaan ada batu bara itu. Nah, makanya kan ketika pada tahun 2000 sekarang gitu ya. Itu kan per tahun itu kan untuk batu bara itu kan yang diproduksi itu kan sekitar 800 juta ton batu bara itu. Dan untuk kebutuhan listrik di nasional kita itu sekitar 240 juta ton. Sedangkan dari 800 juta itu yang dikuasai oleh BUMN itu
Mungkin dicek ya teman-teman, gajinya 5%. Berarti kalau 800 juta dari 5%, per kira sekitar 200 juta per tahunnya itu. Berarti masih kurang 40 jutaan lagi, masih kurang. Nah, namun kondisinya ketika ketika posisi batubara ini juga akhirnya yang menguasai banyak kan adalah swasta asing. Sehingga akhirnya negara itu mengeluarkan yang namanya DMO apa ya, apalagi DMO kalau salah, DMO bahasa sih Coba. DMO DMO kepanjangannya gitu. ya singkatannya, lupa lagi sih. DMO apa? DMO. Kepanjangannya. Domestic Market Obligation. Nah itu ya. Kewajiban pasar domestik. Nah berarti ya, jadi dari 800 juta yang dihasilkan nasional itu ya oleh swasta asing itu semuanya, itu yang dikuasai oleh BUMN hanya 5% kan. Harus sebesar 50 juta ton. Berarti masih kurang berapa? T24 masih kurang sekitar T240 dikurangi 50, berarti masih kurang 190 lagi. Maka pemerintah mengeluarkan DMO, Domestic Market Obligation ya. Nah, itu apa? Jadi akhirnya ada kewajiban sebelum ekspor, ada kewajiban mereka harus memenuhi dulu dalam negeri sebesar 20%. PLN lah. Iya, sebesar 25%. Lalu sebesar sekitar 200 jutaan. Nah, maka di samping itu setelah DM muncul, ada usulan juga apa berkaitan dengan juga DPO, Domestic Price Obligation, yang mana PLN pun punya aturan bahwasanya negara itu menetapkan harga itu 70 dolar per tonnya. Nah, disinilah yang akan kemarin saya katakan, kalau saya pengusaha tambang, saya swasta ya, kalau pengusaha tambang, saya ngejual ke pemerintah dengan 70 dolar, lebih saya ke pasar internasional dengan harga 144 dolar. Iya, 2 kali lipatnya. Maka otomatis apa? Otomatis berarti kan posisi negara ini di mana? Nah, maka saya sampaikan yang sebelumnya, di podcast sebelumnya, bahwasanya kepemilikan energi itu adalah sejatinya milik umat yang seharusnya dikuasai dan dikelola oleh sebuah negara. Gitu sih. Itu perspektif mana? Dalam pandangan Islam. Islam. Jadi istilahnya ini Islam mengatur juga tuh. Mengatur juga. Maka seharusnya ketika kebutuhan hajat hidup orang banyak itu baik itu dikuasai oleh sebuah negara. Itu harusnya itu. Sehingga akhirnya negara mempunyai kekuatan, mempunyai power, sehingga bisa mengatur sumber daya alam sebagaimana mestinya. Bukan akhirnya mereka pada kondisi saat ini kan ketika kekurangan batu bara, ya mereka akhirnya kan kerepotan juga, karena yang menguasai tambang itu adalah swasta asing gitu sih. Begitu sih kurang lebih sih untuk masalah tentang tadi ya kepemilikan. Mereka disini nggak kepemilikan itu seharusnya gimana gitu kan ya. Masih masalah batu bara ya. Ini kan batu bara ya, misalnya apa gitu dengan yang lain sama gitu. Nah itu sebetulnya saya tuh agak heran ya, kan kalau dalam Islam itu yang ternyata ada aturannya ya, kalau tambang itu harus milik umat gitu ya, tapi dikelolanya sama negara gitu kan. Sebetulnya di undang-undang Indonesia juga itu tuh mirip kayak itu kan sebetulnya ya. Mana tuh Ada undang-undangnya ya yang ngatur. ada bro. Ini saya searching ya di ChatGPT, silakan sama-sama searching aja ya. Gitu. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Nah, yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mirip ya? Iya. Mirip banget. Itu pasti berlaku dengan ini. Masih, ini nggak ada amandemennya. Saat ini berlaku kan? Nah cuma jadi itu kan, tapi kenapa faktanya ada swasta di berita juga kan, masalahnya tuh
tambang swasta pada nggak mau jual ke PLN kan gitu ya. Ya. Nah, ternyata ini gimana ya? Ini urayanya. Kalimat dikuasai oleh negara itu tuh ada makna perkembangan maknanya, yaitu negara berwenang untuk mengatur, membuat kebijakan, memberi dan mencabut izin. Jadi bisa memberi, jadi negara itu menguasai tambang, tapi bisa memberi izin dan mencabut izin gitu, mengawasi terus memastikan hasilnya memberi manfaat bagi rakyat kayak gitu. Nah, siapa saja yang boleh mengelola tambang? Nah, di sini ada lagi undang-undang Minerba ya, berarti undang-undang di luar 45 yang mungkin turunannya ya, undang-undang Minerba yang telah beberapa kali diubah sebetulnya. Pengelola tambang itu dapat berupa BUMN, BUMD, perusahaan swasta nasional. Kalau gitu berarti swasta yang ada di dalam negeri ya. Koperasi, terus dalam ketentuan tertentu juga badan usaha yang memenuhi syarat sesuai perubahan regulasi terbaru. Nah, ini kan biasanya orang-orang bilang tuh ini pasal apa? Karet gitu kan. Jadi bisa badan usaha dengan memenuhi syarat dan perubahan dari regulasi terbaru. Nah, terbaru ini jadi kan ini bisa gimana aja tuh terbarunya tuh. Gitu. Terus di si ChatGPT ini ya, apakah perusahaan asing boleh memiliki tambang? Kata si ChatGPT ini boleh, gitu. Tetapi tidak secara langsung memiliki sumber daya alamnya. Nah, itu ada lagi apa ya namanya itu ya, klausul-klausul gitu, draft akad dan lain sebagainya. Itu undang-undang Minerba ya. Ya. Nah, memang itu kan Jadinya tuh ya, katanya nggak bisa, tapi jadi bisa gitu. itu kan di tahun 2009 kan udah ada undang-undang Minerba tuh. Makanya ada revisi di tahun 2020. Oh gitu. Ya, nah itu tuh apa yang akhirnya itu malah lebih lagi merugikan terhadap sumber daya kita. Itu makanya itu dan rapat revisinya itu pas COVID kan. Pas COVID itu juga via Zoom lagi. Baca juga. Ya kan COVID. revisi ininya perubahan apa namanya di tahun 2009 itu sebenarnya udah sesuai. Dalam jangka 10 tahun sebagainya itu ketika belum selesai itu bisa kembali kepada negara. Tapi itu direvisi, ya itu bisa diperpanjang kembali sampai berapa 40 tahun misalnya. Ya itu yang isinya bisa puluhan sampai ada yang ratusan tahun gitu. Iya itu. Kayak Freeport ada nambah lagi 40 tahun. Iya. Iya itu ngeri sih. Jadi bisa apa ya namanya tuh? Jadi bisa legal jadinya tuh. Jadi bisa sesuai sama yang tadi yang undang-undang 45 itu yang pasal 33. Tadi sih sebenarnya kalau misalkan negara juga berwenang, sebenarnya juga ada juga di dalam negara juga ada dulu. Ketika dalam masalah Islam dulu ketika zamannya sahabat sebelumnya juga seorang yang individu itu menguasai tambang garam. Dilihat dulu tambang garamnya, apakah cadangannya begitu melimpah ataukah sedikit. Nah, ketika sedikit itu boleh dikuasai oleh secara individu. Tapi kalau itu melimpah dan banyak, itu bisa sampai puluhan tahun, maka itu tidak boleh oleh individu, harus negara yang mengelolanya. Jadi itu kan nggak jelas kan, seperti apa, sehingga akhirnya kan pemerataan kesejahteraan di masyarakat juga, akhirnya kan juga tumpang tindih. Sebagian orang juga boleh menguasai. Sebagian juga yang akhirnya kalau misalnya kita katakan bahwasanya akhirnya negara punya kebijakan terhadap tambang dan sebagainya, terus khusus yang PLN keuangan Barat itu di mana posisi negara? Berarti kan mereka juga bisa kalah sama swasta gitu loh, gitu loh. Jadi kan nggak ada kekuatan juga dong. Ya itu sih saya. Padahal kan kayak swasta udah kekunci soalnya ya, cuma 2,25% ya yang harus yang wajib dijual ke dalam negeri. Tidak boleh keluar 2% dari itu. Iya, tapi kurang ya. Salah gitu. Ya kurang karena gini, karena kalaupun tadi bilang ada DPO-nya kan domestic price ya, tetap yang sangat menggiurkan itu adalah pasar internasional. Karena harganya jauh lebih tinggi. Sekalipun memang di dalam negeri mereka udah ada untung sebenarnya, tapi
Keluarnya jadi jauh lebih untung lagi bukan lipat. Iya, yang jualan ke PLN itu sebenarnya nggak rugi. Nggak rugi. Itu udah ada untungnya. Iya. Cuman lebih untung lagi gitu ya luar negeri. Makanya cek lah kalau di data kayak itu kalau cadangan batubara itu kalau dihitung sampai berapa ya 36.000 terus sebagainya itu luar biasa itu kalau sekarang negara yang ngelola luar biasa itu. Jadi penasaran ya. Saya perwakilan dari ini ya, dari masyarakat awam nih terkait dengan tambang. Ya, saya perwakilan dari masyarakat awam nih. Maksudnya apa? Maksudnya tadi sengaja saya diam gitu ya. Karena bisa jadi masyarakat awam juga sama gitu ya. Ketika mereka Bukan ngantuk ya. 11-12. Jadi masyarakat itu ketika mereka diajak ngobrolin tambang, diajak ngobrolin masalah kekayaan alam Indonesia, ya bisa jadi mereka tuh nggak tertarik gitu ya. Bagi mereka nggak masuk. Apa ya, kayak mereka tuh tidak terkait sama masalah itu tuh. Ya ngapain itu kita- mah urusan negara lah, itu yang kita penting mah kita nggak ada beres. hubungannya karena ngerasa gitu. Nah, sebelum misalkan kita lebih jauh ngobrolin tambang dan juga tadi ya kebijakan-kebijakan yang memang makin pusing lah, terutama bagi kami yang masyarakat awam nih, mencerna undang-undang, mencerna dan lain sebagainya. Kira-kira nih apa sih yang seumpamanya ketika kita tidak ngobrolin tambang tuh apakah pengaruh nggak ke mereka gitu? Masyarakat umum tuh Apakah emang harus masyarakat umum teh tahu ngebahas itu tambang gitu? Oh ini hostnya. bahwa kita salah aja. Enggak, gimana aja sharing gitu. Tapi benar Iya, itu iya. itu sih ini mah ya kita yang udah mungkin sedikit tahu bahwa ada rasa greget nih ketika tambang itu dinikmati sama beberapa orang lah gitu. Harusnya sama pemerintah tapi hasilnya untuk rakyat, harusnya begitu, tapi ini malah ada swasta yang mengelola dapat untungnya banyak gitu. Sementara kita tuh nggak kebagian. Nah ini tuh benar gitu, masyarakat umum tuh nggak tahu loh itu. Dampaknya apa? Pentingnya apa gitu ngobrolin? Kan kita misalkan saya gitu ya kerja kan banyak tugas gitu ya, banyak Fokus di kerjaan masing-masing aja kan di ngapain sehari-hari. ngurusin tambang segala kan gitu. Lebih baik kita fokus aja ke pekerjaan kita, ngurus keluarga dan sebagainya. Ya udah, teman kita udah. Mau saling. Itu harus kita jawab. Oh ya, apa saya kira aja bahas lagi. Bukan kita nyerah. Bukan begitu Pak. Kayak tadi kan pertama ada efeknya buat masyarakat. Iya. Gitu. Ini sebagai perwakilan masyarakat Perwakilan warga awam umum. Gitu kan. Gimana kan? Benar-benar setuju. Sampai Beneran itu tapi benar kan? Benar loh. Ya secara logika sih benar. Tapi secara Ini faktanya begitu. Padahal iya itu. Faktanya begitu. Masa sih baru juga udah nggak apa hubungannya apa? Kan kita kan kerja sebagainya. Lagian kita juga ngelola tanah juga enggak kan? Betul. Iya. Apa dampaknya? Ya udah kita pasang. Jadi ini mah apa ya pemikiran saya. Nanya terus jawab sendiri. Oh, sok gimana sok? Antum juga nanti jawab juga ya. Saya mau ngecek ini loh, kalau misalkan tolong itu si profitnya tuh benar-benar dibagiin ke ini. Mau ngecek. Ngecek kalkulasi. Kan ayah di ChatGPT. Betul. Memang kalau sekilas sih seolah-olah nggak penting gitu ya. Mending kita ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan karena itu lebih kerasa dampaknya dibanding kita ngobrolin tambang, kebijakan dan sebagainya. Jadi jangankan jadi ngecek masalah berapa. Udah aja ngecek hutang kita berapa per kepala. Saya 20 juta ya per orang ya. Kan 10.000 triliun ya. Katanya terakhir itu berapa per orang kena hutang 20 juta kan? Kalau dibagi rata dengan jumlah penduduk 20 juta per orang.
Nah, yang pertama saya kira tuh sebetulnya penting banget sih ngobrolin yang kayak gini tuh. Penting banget. Kenapa penting banget? Karena secara tidak langsung terkait dengan kebijakan tambang, ya undang-undangnya tadi gitu ya, itu tuh ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Bener gak? Tambang seumpamanya dikuasai oleh pemerintah, maksudnya ya tadi konsepnya adalah kepemilikannya itu adalah kepemilikan umat ya, rakyat gitu. Misalkan di Indonesia, kekayaan yang ada di Indonesia itu ya harusnya dimiliki oleh Indonesia, terus dikelola oleh negara. Nah, nanti dikelolanya ya semaksimal mungkin dan hasilnya itu untuk kesejahteraan rakyat atau umat. Nah, karena sekarang itu pengelolaannya diserahkan kepada swasta, walaupun tadi undang-undang dasarnya mengatur bahwa ini harusnya dikelola oleh negara, tapi pada faktanya realisasinya ada undang-undang turunannya, sehingga swasta yang punya modal dan juga asing juga ikut mengelola, dan itu diserahkan kepada pasar. Ya tentu yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah para pemegang modal kan, para kapitalis ini. Sedangkan masyarakat awam ya tidak bisa. Negara juga kalau misalkan negara tidak punya modal, ya dia tidak bisa mengelola. Nah, apa pentingnya? Ya penting karena harga listrik kan naik gitu ya. Coba kalau misalkan itu dikelola oleh negara, tentu bisa jadi si listrik itu kita nggak bayar, atau misalkan hanya bayar HPP-nya saja, termasuk apa namanya bahan bakar dan sebagainya. Nah, yang keduanya saya kira ini adalah bagian dari mengingatkan atau saling menasehati. Jadi kita di sini itu kan menyadarkan nih kepada umat bahwa kepemilikan dari kekayaan alam Indonesia itu milik kita gitu. Jadi ya, masyarakat tuh harus paham juga bahwa kita tuh memiliki kekayaan alam dan harusnya seperti apa dikelolanya. Nah, itu ketika kesadaran itu terus digaungkan gitu ya, walaupun ya kita masih suaranya masih pelan gitu ya, masih belum banyak jangkauannya. Nah, ini itu sebagai upaya bagaimana caranya masyarakat itu tahu dan harus tahu gitu ya, bagaimana pengelolaan yang sebenarnya. Nah, ketika masyarakat dominan, masyarakat itu punya opini umum, kesadaran umum terkait dengan tambang ini, maka nanti masyarakatnya akan menggerakkan negara, bahwa negara itu harus menerapkan apa namanya aturan yang tadi disebutkan oleh Kang Dian itu. Kurang lebih itu mungkin kalau misalkan kita menjawab dari pertanyaan yang tadi itu. Jadi umat tuh guys, kalian itu sebetulnya berhak merasakan keuntungan tambang secara langsung gitu ya. Iya. Nah, gitu. Itu tuh memang boleh kita bacakan hadisnya biar lebih. Kemarin masih ingat hadisnya. Ini kan hadis yang memang tidak populer ya. Apa namanya tuh? Jadi seluruh bahasa Arab nantinya mudah-mudahan benar ya. Al muslimuna surokau fi salasin al-kalai wa al-ma'i wa nar gitu. Terjemahnya tuh jadi seluruh muslim itu berserikat. Kalau namanya berserikat itu berarti ya apa ya namanya itu ya, memiliki, menguasai, menikmati gitu, berserikat gitu, dalam 3 hal. Apa aja tadi? Padang rumput, air dan rumput dan api. Gitu. Padang rumput itu bisa dimaknai hutan alami ya, yang alami gitu. Air itu ya air laut sungai gitu, semuanya mata air gitu. Sama api itu dimaknai energi. Ya di sini tuh tambang, walaupun nggak semuanya tambang energi ya, kayak emas itu nggak masuk tambang energi kan. Yang masuk tambang energi itu tambang minyak, batu bara, gas, nikel, gas gitu ya. Ya banyak ya sebetulnya gitu. Nah, maksud dari hadis ini tuh yang saya rasa nggak populer, memang nggak populer sama sekali hadis ini tuh.
maksudnya itu ya tadi ya, berdasarkan uraian Kang Hamid sama Kang Badan juga, setiap muslim itu kalau misalkan ada satu negara punya tambang, nah si tambangnya itu punya seluruh muslim yang ada di situ, atau ada di situ kan ada suka ada variasi ya, ada versi, ada yang nyebutin al muslimuna, ada yang nyebutinnya tuh anas gitu. Jadi seluruh manusia, jadi nggak lihat ini muslim atau non muslim, pokoknya warga negara di situ dia menikmati, berhak menikmati secara langsung keuntungan dari tambang gitu. Terus misalkan nih warga awam nih udah tahu nih informasinya bahwa listrik itu adalah milik umat atau milik rakyat. Terus ada tiang listrik nih, udah ini nih milik umat. Bukan tiangnya. Maksudnya listriknya harusnya tidak bayar misalkan. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita ngambil listrik gitu tanpa izin? Ini kan milik umat. Kalau sekarang, nah sekarang nggak bisa. Bisa. Karena ternyata kan, nah ini ya, syariat Islam itu tidak bisa dipraktekin sepotong-sepotong. Oh. Harus gimana? Kayak gini lah, kayak hukum cambuk. Itu kan Serem. wajib, maksudnya tuh ada ya gitu. Hukum cambuk tuh ada. Tapi ternyata sekarang itu nggak bisa kita main cambuk sendiri. Karena ternyata ada korelasinya, yang berhak melaksanakan hukum cambuk ini harus pemerintah gitu, harus apa namanya tuh ya sistem ya penguasa lah gitu. Penguasanya ada syarat lagi gitu, sehingga barulah bisa dipraktekkan. Nah ini juga sama bro, nggak bisa kita sebarbar itulah gitu kalau misalkan kita maknai barbar. Karena balik lagi yang harus apa ya namanya itu ya, kita bisa menikmati itu kalau misalkan memang regulasinya sudah ditetapkan oleh si negara. Nah negara ini harus menetapkan regulasi itu terlebih dulu. Sementara kan nggak adanya tadi ya yang udah kita obrolin tuh itu. Ongkoh aja tadi tuhnya mirip dengan hadis kita, hadis Rasulullah ya. Tapi pada kenyataannya tuh karet lah gitu. Ongkoh dikuasai negara untuk kemakmuran masyarakat kan itu sama banget kan, sama banget gitu dengan literasi Islam, dengan hadis Rasul gitu. Tapi faktanya ada undang-undang minerba, iya dikuasai negara tuh, jadi negara berkuasa untuk menguasai itu atau memberikannya, itu juga termasuk dari kekuasaan negara. Jadi gitu. Lama jadinya. Jadi tapi jadi legal gitu. Ya, Sementara yang Rasul praktekkan itu yang tadi cerita yang apa? Tambang negara itu kan nggak gitu. Memang benar-benar diambil lagi gitu sama Rasul. Nggak boleh kalau misalkan tambangnya gede gitu. Tambangnya kecil sih boleh gitu. Nah, itu implikasinya apa sih buat masyarakat umum? Jadi gini kalau saya lihat ya, guys, lihat yang menikmati tambang itu benar-benar kaya rayanya itu banget. Nah kalau misalkan yang saya bayangkan sekilas, bukan sekilas ya, sebayangan saya bisa bayangin gitu ya. Kalau misalkan si hadis ini yang tidak populer ini dipraktekkan nih sama pemerintah Indonesia gitu, atau yang undang-undang tadi aja pasal 33 undang 45 itu sesuai itu aja gitu ya. Itu tuh sebetulnya saya nggak ngebayangin itu karena ada yang menghitung, anak ITB saya lupa lagi datanya ya, ada yang menghitung di ChatGPT itu nggak keluar tadi saya searching. Kalau misalkan tambang itu profitnya dibagiin ke seluruh rakyat Indonesia, katanya tuh dalam waktu 50 tahun gitu ya. Ini harus dicek, saya nggak benar lupa ini referensinya, tapi seingat saya ya, dalam 50 tahun sekali satu orang itu dapat sekitar 3 triliun. Walaupun selama 50 tahun 3 triliun. Kang Bandan 50 tahun bisa mengumpulkan 3 triliun. Itu kalau misalkan benar-benar dibagiin gitu. Benar-benar secara level itu dibagiin. Itu ada dosen ITB kayaknya, ini harus kita cari lagi datanya, saya lupa banget. Itu menyatakan begitu. Karena kan orang-orang ITB pada tahu ya, pada kerja di tambang, di Freeport gitu ya.
mereka kalkulasi, ini bisa kayak gitu, bisa semakmur itu gitu. Nah ini tuh sangat make sense karena apa? Karena coba kita lihat negara-negara Qatar misalnya atau Arab, mereka tuh cuman punya minyak sama emas ya. Membagi keuntungan ke rakyatnya tuh jauh lah dibanding sama Indonesia gitu ya. Cuma punya 2 tambang itu aja sudah semakmur itu, lihat gitu. Iya. Di sana tuh ada walaupun tetap ada ya namanya kemiskinan tuh ada, tapi Apalagi kita pilihan gitu. Apalagi kita di kita report ada, kita tambang minyak banyak gitu, kita tambang batu bara, nikel udah nikel tuh kan primadona yang zaman sekarang ketika listrik lagi rame nih gitu. Nikel tuh banyak banget gitu. Termasuk kemarin ngobrolin ini ya nuklir, bahan nuklir apa? Uranium di kita juga banyak sebetulnya. Gitu. Tapi kalau itu lagi beda pembahasannya. Uranium itu karena kita tuh tidak diperbolehkan gitu bikin sumber listrik tenaga nuklir gitu. Kayak itu beda lagi. Nah, balik lagi ke masyarakat awam. Kita Kan komporin kita ngopi bareng masyarakat. Intinya berarti kita tahu nih bahwa kekayaan alam itulah milik umat. itu pada dasarnya tuh. Tapi tidak serta-merta kemudian umat bisa seenaknya ngambil kan, nggak bisa. Karena regulasinya nggak bisa. Tetap harus dikelola oleh Harus juga. negara. Nah, ketika tahu gitu ya, oh ya minimal tahu lah gitu ya, bahwa ini adalah milik kita. Jadi gini, dengan pengetahuan tadi harusnya kalian tuh tidak semiskin itu loh. Kalian tuh kaya loh. Dalam 50 tahun dikasih 3 triliun ewang. Jadi bisa kerja dong gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Tinggal menikmati. Tinggal menikmati. Impor semuanya. Oke, balik lagi ke apa ya? Tadi kan kita punya kekayaan. Yang namanya kita punya kekayaan atau kita punya sesuatu, artinya kita tuh ada, kalau bahasa keren itu apa ya? Sense of belong gitu ya. Rasa Rasa kepemilikan gitu. Nah, rasa kepemilikan terhadap apa? Terhadap kekayaan alam. Nah, mungkin kita coba jelasin mungkin ya sedikit terkait ya menurut pandangan teman kita nih, ya seharusnya gimana kita ketika memiliki sesuatu, kemudian sesuatu itu harusnya kita nikmati, ternyata malah dikuasai oleh orang lain dan kita pemiliknya tidak menikmati itu. Nah itu kira-kira gimana nih? Jadi masyarakat nih udah tahu itu milik kita, terus harus ngapain lagi? Gitu. Ngapain? Harusnya kan kita harus punya rasa kepemilikan. Rasa kepemilikannya harus seperti apa gitu? Waduh. Revolusi. Untuk bisa memiliki itu gitu bro. Wah itu ini ya. Ya tadi kan saya bilang kan kita kata Pak Amin ya. Amin. Dibangun dulu sebuah kesadaran umat dan umum di tengah masyarakat. Bahwasanya ketika kepemilikan itu yang akhirnya negara itu mengelola, nah, yang pada akhirnya itu akan sangat dirasakan oleh masyarakat semuanya. Ya kan, kalau tadi bilang buat kita pendapatnya banyak, kita kan mulai dari pendidikan yang gratis, rumah sakit gratis, tadi juga yang saya nyinggung masalah listrik apa analog gitu kan. Saya rasa kalau listrik bisa jadi gini, saya menganalogikan seperti kayak jalan raya umum dan trotoar. Itu di Islam boleh ya kita jualan di pinggir jalan. Wah saya nggak tahu. Nah itu kan jalan punya umum. Nggak boleh kita jualan secara pribadi kan, itu Karena mengganggu umum. Kan itu kepemilikan umum. Iya. Sama seperti hal pun kayak listrik, nggak boleh kita langsung ngambil. Tapi yang kita rasakan adalah ketika kita dikasih manfaat oleh negara, kita akan membayar dengan harga yang sangat murah. Kalaupun bisa, mungkin aja gratis gitu kan. Gitu. Bisa gratis atau murah banget karena non profit ya. Kalau tadi bilang, asal main cok-colok, ya nggak bisa karena kan itu berbahaya kan. Kalau listrik kan juga kan ada manajemen sebagainya. Nah yang saya sampaikan bahwasanya ketika teman-teman mengetahui bahwasanya adalah sumber daya ini milik umat, maka otomatis apa yang kita rasakan saat ini, bahan bakar gas juga sekarang udah 25 ribu, 6 ribu. Kemudian air mineral galon aja kita 20 ribu.
semuanya ya, ongkos angkut juga, apa sekarang pertama juga kan kemarin kita bahas juga naik, itu juga akan terasa jika negara kita ini mengelola sumber daya alam. Namun faktanya ketika negara tidak mengelola sumber daya alam, kira-kira sumber daya mana negara akan mendapatkan sumber kekayaan? Pajak. Pajak, kemudian riba dari hutang dan obligasi. Ya itu yang hitungannya itu aja. Jadi akhirnya apa? Akhirnya semakin negara menjauhkan dari kepengurusan terhadap sumber daya alam, maka otomatis pajak akan semakin tinggi. Nah, sehingga apa? Nantinya semua kebutuhan, bahkan yang terakhir tuh UMKM yang kecil-kecil, dia udah kena pajak. Pedagang pecel juga akan kena pajak. Konten kreator siap-siap Pak. Kena pajak juga. Pajak juga. Punya NIB kan. Iya, semuanya. Pak, Belum monet saya. makanya pajak kan akan terasa kan ya? Nah, akan terasa. Makanya saya bilang pentingnya kesadaran tengah-tengah masyarakat itu. Itu punya kita loh sih. Kita nggak perlu Itu dulu. minimal nggak perlu dikasih 3T lah. Yang penting kita sekolah juga udah gratis. Makmur aja dulu. Makanya dia bilang MBG itu hal yang kecil. MBG kan Sebetulnya kecil. nggak usah MBG kalau kita bisa beli, Iya, nggak kita usah. cukupi gitu ya, Iya, daya itu. beli kita tinggi lah gitu. Mm-mm. Itu juga nggak usah. Nggak usah. Lucu aja, sekolahnya rusak, MBG-nya bagus kan. Asal nggak ketimpang. Nah kalau saya shortcut bro menjawab tadi ya, ketika masyarakat udah tahu nih, oh iya, jadi kita tuh punya harta sebegitu, dan kalau misalkan itu berdasarkan hadis tadi lah, misalkan berdasarkan hadis tadi atau undang-undang aja ya, yang Fatimah tadi, kita tuh bisa sekaya itu, semakmur itu. Terus gimana nih sekarang? Ya sebetulnya Harus ngapain nih? harus apa itu ya, ini benar tadi ya Kang Banan, ini disebarluaskan, diedukasikan sampai kapan? Sampai ya ketika semua orang mayoritasnya paham ini, ya mungkin nanti bermunculan yang menjadi orang-orang di pemerintahan juga sadar akan hal ini gitu, dan memunculkan regulasi-regulasi yang berdasarkan hadis ini. Kalau saya sih shortcutnya begitu. Mungkin itu lebih aman ya untuk dijawab. Kayaknya itu make sense aja gitu. Ketika misalkan memang ternyata presiden, oh alhamdulillah gitu, oh, ternyata ada hadis ini ya, ya udah kita atur undang-undang dan kita berdasarkan hadis ini. Wah luar biasa, dunia akhirat lah insya Allah Pak Prabowo. Iya benar kan? Itu baru satu hadis aja. Itu undang-undang banyak revisi. Ya kenapa enggak kita menawarkan solusi? Iya. Islam ada loh. Ada nih referensi Ada hukum, aturan, referensi gitu kan. gitu. Kenapa enggak kan? Nah itu tuh bro, saya lihat masalah si hadis ini tuh memang ini hadis favorit saya yang tidak populer gitu. Kan ini ya banyak geningannya konten Allah menjadikan laki-laki dan wanita terus siang dan malam geningannya yang sinonim antonim Pasangan. pasangan atau antonim siang dan malam ya gitulah. Terus pasangan. Pasangan ya pokoknya itulah ya. mau itu kebalikannya atau pasangannya. Nah pas nyebutin masalah kekayaan gini itu beda. Ketika disebutkan kekayaan, pasangan nggak pasangan sih, kebalikannya. Setelah memberikan kekayaan, satunya lagi ternyata bukan kemiskinan, kecukupan. Nah itu tuh kan kalau kita lihat rasanya si ayat ini ya, surat An-Najm ayat 48 ya, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Itu sebelum saya tahu hadis yang tadi ya, ini salah nggak ya ayat tuh gitu. Karena faktanya kemiskinan kan banyak, bukan ada, bahkan bukan banyak banyak banget kan kemiskinan tuh. Kok nggak sama sih sama ayat ini gitu. Di sini katanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, ini adalah yang miskin. Nah ternyata gitu kita tuh sebetulnya udah kaya. Cuman karena ada satu hadis ini aja, jadi yang harusnya dinikmatin si kekayaannya tuh jadi tidak bisa ternikmati gitu. Padahal ini ayat ternyata benar banget gitu ketika ini dilihat nih gitu. Saya lihat tuh kayak di Brunei lah, Brunei itu penguasaan sumber daya alamnya ya itu lebih fair lah gitu.
benar-benar dinikmati banyak orang itu masyarakat umum. Katanya saya cek dulu ya bener nggak ya, mobil orang paling miskinnya tuh mobilnya tuh Innova kalau nggak salah. Ada yang bilang gitu, tapi ya. Nah ini kan masyarakat umum random banget ya. Ya. Random. Terus ketika dikasih tahu nih kita semua ya termasuk antum itu punya kekayaan alam. Terus kekayaan alam ini dikuasai oleh orang lain, oleh asing, oleh orang, oleh orang yang serakah. Gitu. Terus dia punya keyakinannya tuh sabar aja. Kalau yang namanya rezeki kan tidak akan kemana, udah diatur. Ya walaupun dolar misalkan berapapun ya ketika rezekinya sudah waktunya ke kita ya pasti akan sampai ke kita ya, termasuk juga tadi listrik, bayar sekolah dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya udah rezeki ya udah kita akan mudah untuk mendapatkan itu semua. Nah itu gimana nih menanggapi ada kerendaman yang semacam itu dari masyarakat kita yang kita kan bukan berjuang ya, mengajak, mengedukasi nih kita punya kekayaan alam. Dan kekayaan alam itu ya kita ya sebagai pemilik harus punya rasa kepemilikan. Nah, gimana caranya si kepemilikan ini disesuaikan dengan aturan pencipta ya yang paling benar. Nah, ternyata ada pemahaman yang lain, punya keyakinan yang lain yang ya itu justru bisa jadi malah mematahkan pernyataan kita gitu. Jadi ya udah kita yang terdolimi aja, doa orang Sabar. terdolimi itu lebih ini gitu ya. Ya sabar aja, Dijabah. kita takut pada Allah ya udah, qanaah terhadap segala apa yang kita punya. Itu gimana tuh? Oke. Silakan. Kalau saya gini, saya lihat Kalau antum gini ya, antum gini. ini punten ya kalau memang ada yang nonton dan memiliki apa namanya itu pola pikir seperti itu. Ini kayak saya mau juga bertanya ya. Ya boleh, siapapun boleh. Kan kita ngopi Pak, sharing ya. Tentu gini ya, Islam itu memiliki pola pikir tersendiri. Jadi ini ada Islam, ini ada orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu beda-beda pendapatnya. Nah di antara perbedaan pendapatnya itu harusnya ya menurut saya nih, menurut saya harusnya kita cari pendapat yang paling sesuai sama Islam tuh kira-kira siapa aja sih. Pertama tentu saja Rasulullah kan, tentu saja Rasulullah gitu ya. Yang kedua, lapisan kedua misalkan pasti ke para sahabat. Coba lihat ada nggak para sahabat yang mikirnya tuh kayak gitu. Pasrah gitu ya, ini terlebih dan lain sebagainya. Saya tuh belum menemukan sahabat yang sepasrah itu. Yang saya temukan tuh justru kebalikannya, yang Umar itu loh. Umar pagi-pagi lihat ada ya. Negur sesama muslim ya. Sesama muslim. Yang satu Umar, yang satu yang ada berapa orang ya pemuda gitu. Kalau misal ahlu sufah ya Disebutnya tuh namanya tuh nggak terkenal. Ya namanya nggak terkenal. Julukan bagi orang-orang yang terkenal tuh kan Umar ya. Iya. Dan yang sahabat itu Umar ya. Nggak tahu tuh yang itu kayaknya bukan sahabat ya. Gitu. Nah istilahnya ini kan ada dua pendapat berbeda antara Umar sama orang-orang yang ditegur. Kalian itu ibadahnya jam segini itu di pasar, berarti kan nyuruh kerja, nyuruh ikhtiar maksimal, dan konsep ikhtiar itu selalu masuk akal kan gitu ya, namanya ikhtiar dagang itu masuk akal gitu. Nah ini di zaman itu aja udah ada dua pendapat kan. Yang satu itu mirip yang tadi bro. Dia pasrah loh gitu. Nah kalau saya pribadi menilai antara dua pendapat ini mana yang kira-kira paling sesuai sama Islam, ya saya pegang pendapatnya Umar. Kalau saya nggak gitu. Harus ada perjuangan untuk mempertahankan apa yang dimiliki misalnya, atau berarti bisa dibilang bukan tempatnya berarti ya. Bukan tempatnya untuk sabar di situ. Gitu. Tapi harusnya berikhtiar. Kalau sabar dan berikhtiar itu oke gitu. Jadi kita tahapannya ya, menyadari dulu ini tuh ada loh yang seharusnya milik kita,
diambil sama orang lain lah, anggap seperti itu, dengan regulasi, dengan sistem, pokoknya dengan segala aturan itu jadinya tuh nggak punya kita nih gitu. Maka mindset kita itu gimana caranya ya gitu, itu bisa jadi kita miliki lagi, harus ada step by step. Kalau saya sih lebih ke edukasi aja gitu ya, edukasi gitu, karena kan untuk merubah sistem itu gimana caranya ya, kecuali dengan edukasi gitu kan, edukasi supaya semua orang itu menyadari, memahami, dan dari situ muncullah pemerintahan yang pahamnya tuh sesuai sama hadis ini gitu. Dan pemerintah yang paham sama hadis ini akan meregulasi dengan sesuai hadis ini, kayak gitu sih. Karena kan kalau cara lain tuh ada yang ekstrim, itu kan ada ya, berontak. Nah kebetulan saya tidak mengikuti pendapat itu gitu, yang ekstrim kayak gitu. Terus dan kayaknya bagi saya itu tidak ini ya, tidak akan berhasil gitu. Sejauh yang saya pikirkan lah gitu, kayak gitu. Itu kudeta misalnya waktu itu tuh nggak akan berhasil gitu. Tidak akan berhasil. Ngeri. Kalau saya gitu sih. Itu. Saya sedikit ya. Sedikit boleh, banyak juga Pak. Silakan. Ya kalau saya sih lebih melihat dulu kepada standar baik dan buruk ya. Benar dan salah. Kalau melihat pada kondisi saat ini, standar benar salah itu kan bagaimana penilaian seseorang. Jadi kalau kita menarik kepada Islam, berarti apa? Dari Allah Taala kan hukum syara. Sekalipun kita mengatakan bahwasanya ini salah, tapi bagi Allah yang terbaik gitu kan. Makanya pada masa dulu pada masa Abu Bakar, ketika beberapa orang akhirnya muslim akhirnya dia menolak untuk membayar zakat, itu masih ditolerir oleh Abu Bakar karena memang mereka masih orang-orang orang baru hijrah kan. Tapi setelah akhirnya pada masa Umar itu berlanjut, mereka pada mau bayar. Akhirnya apa? Umar mengatakan perangilah, saya pun dia muslim, mengaku muslim, karena ini kewajiban bayar zakat. Saya diperangilah orang-orang muslimnya tidak mau bayar zakat. Ini kewajiban. Nah, bagaimana dengan sekarang tambang? Itu kewajiban juga akhirnya. Bahwasanya negara itu wajib dan haram dikelola oleh secara individu. Bagaimana panggilan akidah kan sebenarnya? Bagi kita, bahwasanya saya kan merasa emang kita nggak akan dipertanggungjawabkan di akhir. Kalau bahwasanya ada kemungkaran yang terjadi dan kita diam, itu tuh di hati kita tuh kayak gedek gitu kan. Ini harusnya ini negara yang Allah. Ngapain kok akhirnya sosok individu asing itu mereka tuh yang mengambil semua kekayaan harusnya itu milik umat gitu kan. Sehingga akhirnya saya inginkan ini tuh ada seruan yang ada suatu kewajiban yang harus dilakukan, bahwasanya negara itu wajib mengawal itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Sudah dari undang-undang yang D45. Karena itu udah sesuai ya. Sesuai itu. Cuman saya bilang, aduh, susah banget saya. Turunannya ya itu. Kok jadi gini? Luar biasa. Makin kuat lagi ya bahwa kita benar-benar penting nih ngobrolin tambang itu. Tadi ketika Kang Ban ini bilang, ini kan kita sebagai seorang muslim nih, seorang muslim tentu diperintahkan ketika melihat sebuah kezaliman, katakanlah ini kezaliman ya. Iya, betul. Yang namanya kezaliman itu kan dia tidak menempatkan pada tempatnya. Iya. Yang harusnya tempatnya itu si kepemilikan umat dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan kepada umat untuk kesejahteraan dan juga ya kebutuhan dari rakyat ini, ternyata tidak gitu ya. Dikelola hanya berupa regulasinya saja, hanya formalitas, kemudian diserahkan kepada swasta yang punya modal dan hasilnya dinikmati sebesar-besarnya oleh para oligarki itu ya. Itu kan kezaliman ya. Nah, tentu di dalam Islam ada yang namanya tuh sikap seorang muslim ketika melihat kezaliman. Kalau saya tidak salah kan ada yang pertama tuh ketika kita melihat kezaliman itu ya rubahlah dengan tanganmu, dengan tangan, terus kemudian dengan ucapan dan lisan,
yang ketiganya dengan hati, dan yang ketiga ini adalah lemah-lemahnya iman. Nah, kalau di dalam konteks tangan, ya kita sebagai seorang masyarakat atau sebagai individu itu, sebagian ulama menafsirkan bahwa tangan di sana tuh bukan tangan kita, tapi tangan kekuasaan. Ya artinya kezaliman yang sebesar ini itu hanya bisa diselesaikan oleh negara, nggak bisa dengan kekuasaan lagi, nggak bisa diselesaikan oleh individu masyarakat. Nah, berarti kita hanya sebatas apa? Sebatas lisan. Kalau sama kita bugot dong. Iya. makar nih. Paling akhirnya jadi zalim juga. Kenapa? Karena memang kita tidak pada tempatnya. Tidak boleh ada kekerasan ya. Nah, berarti kita hanya dua nih opsinya. Berarti yang pertama lisannya apa ya? Kita hari ini juga dalam rangka menjalankan itu. Di sini masuk ke lisan ya. Insya Allah. menyuarakan sesuatu pada tempatnya. Tambang itu adalah milik umat. Nah, kemudian kalau misalkan hati, ya kita mau gitu. Kita disebutkan selemah-lemahnya iman. Ya tentu tidak lah ya. Kita sebagai seorang muslim tentu dari hari ke hari itu harus punya peningkatan kan. Masa dari hari ke hari semakin lemah kan, nggak mungkin juga. Ya jadi jelek lah, buruk lah gitu. Berarti kalau ada yang kedengaran kita diam, seperti apa? Seperti setan bisu ya. Nggak mau dong. Nggak mau. Nah, berarti nggak bisa ya sabar. Bukan sabar berarti. Sabar ya tadi selama-lamanya iman. Gitu. Kalau diem aja tapi di hati ada greget. Nah, yang pertanyaannya kalau di hati juga nggak greget, nggak peduli, bahkan mendukung, di bawah selamanya iman tuh apa? Di bawah lemah tuh apa? Masih ada kan imannya gitu, apa ke situ? Atau malah bisa jadi berbalik ya. Kan kalau Islam itu kan dua ya, berarti kan kalau ya timbangannya pahala dan dosa ya. Pahala dan dosa. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, entah itu mengucapkan sesuatu, yang mengatakan, kemudian bertindak, bersikap dan sebagainya, itu tidak terlepas dari hukum kan. Ya kalau kita pahami kan ada 5 hukum syara ya, ada wajib, apalagi ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan haram. Kalau yang wajib dan sunnah itu kan konsekuensinya adalah pahala kan. Kalau misalkan wajib ditinggalkan berarti dosa kan. Kalau sunnah ya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan itu nggak masalah. Tidak apa-apa. Menurut aja. Tapi nggak dosa. Kalau mubah itu ya nggak dapat dosa, netral. Kalau makruh ya makruh, kalau dikerjakan ya tidak apa-apa. Kalau dia suka lebih baik ditinggalkan ya. Dapat Pahala. Nah, yang terakhir haram, kalau dikerjakan mendapat dosa, kalau tidak itu Pahala. Kamu bisa meninggalkan. Tidak mendekati itu. Berarti kalau tidak mengerjakan dapat pahala. Nah, itu kan ada kaidahnya ya di dalam Islam itu. Kaidahnya apa? Kaidahnya kalau misalkan tadi kita tuh dalam rangka apa ya, ketika ada kezaliman itu tuh sebuah kewajiban, sebuah kesunahan, atau sebuah kemubahan. Maksudnya itu. Ini mah nambah lagi ya, nambah apa sih pentingnya gitu kita ngobrolin ini tambang dan lain sebagainya. Wajib. Mana yuk? Ini ngobrolin tambang gitu ya. Terus tambang itu harus seperti apa dalam Islam? Ini aktivitasnya hukumnya apa? Haram. Bukan enggak, karena kita kan nggak boleh bobot, kita nggak boleh koreksi. Ya kan kalau tangan yang dipakai, ini kan berulisan aja sama hati. Tapi kalau sama iman itu kan saya pahami, bosnya kita sudah bergerak, kita sudah berucap, ya sudah dengan hati kan. Jadi kalaupun saya nggak
bukannya ada kemungkinan di hati, enggak, tapi ada itu juga berucap. Kalau memang itu sudah kita lakukan dan itu tidak dilakukan oleh dia, ya udah kita dari hati. Udah. Seperti kita kan sekarang kita kan nih berucap nih, tapi ayo kita kepada Islam apa sebagainya gitu kan. Ketika mereka nggak ngikutin, ya udah dalam hati, ya Allah, ya udahlah, saya selalu pada muslim aja kan. Jadi kan dua aktif itu dalam hal itu kan menyatu gitu. Itu sih. Gimana? Harap Saya tuh pengen menjawab wajib ya. Ya, wajib, tapi maksudnya tuh tidak bisa mendetailkan kenapa ini jadi wajib gitu. Takut salah juga kan, memang harus dipikir lah gitu. Wajib apa nih? Wajib apa nih? Membahas ini ini. membahas tambang ini harusnya dikelola oleh negara kan, itu bentuk nasihat lah Ya kan. gitu. Si nasihatnya ini wajib tahu nggak isi masyarakat teh. Si masyarakat dulu. Masyarakat awam deh wajib atau enggak, Bagi saya pribadi, bagi yang sudah tahu itu wajib. keyakinannya berarti. Bagi yang sudah tahu. Bagi yang sudah tahu. Iya. Bagi yang belum tahu. Share lah gitu. Bagi yang belum tahu, harus mencari tahu. Argumentasinya apa tuh? Kenapa wajib? Susah kan, maksudnya tuh kalau yang belum tahu itu tergantung tentang ketidaktahuan. Ya saya lihat ya, masyarakat umum tuh banyak yang tidak tahu ini, dan kayaknya orang-orang yang sedang menguasai tambang juga nggak tahu. Banyak kok orang Islam yang menguasai tambang. Tuh, dia punya PT yang batu bara, yang nikel dan lain sebagainya. Kemarin ada yang curhat tuh si Teresti. Itu kita bukan muslim. tapi ada lah gitu. Kalau kita search itu kayaknya ada ya. Yang kayak di film-film kemarin tuh apa, Pesta Babi di Festival itu kan dijelasin tuh ada yang haji kayak gitu tuh ada gitu. Kayaknya mereka juga nggak tahu gitu. Mereka tuh tidak tahu bahwa ternyata yang saya sedang jalankan ini, usaha ini tuh ternyata harusnya nggak boleh sama saya dikuasai nih, harusnya sama masyarakat. Mereka juga kayaknya nggak tahu. Dan motivasi apa biar mereka pengen tahu ini bukan milik mereka gitu. Kayaknya nggak akan mau ada motivasi ke situ gitu. Ya balik lagi, kalau yang tahu, betul sih, setuju banget sama Kang Bana. Yang tahu harus menyebarkan edukasinya gitu, pengetahuannya ini gitu. Jadi barusan kalau misalnya mereka pun biar mereka yang politik tambang itu tahu, sekalipun dia tahu, itu juga nggak akan. Karena kan ini kan Alang buat yang langsung terenyuh gitu. Oh, Kang Bana bilang hadisnya. Oh iya, saya ini buat gitu. Ya jangankan yang nggak tahu, yang tahu aja, yang tentang kita, yang tahu aja. Yang mana? Yang itu, Yang dapat tambang bukan? Apa yang dikatakan di ceramahnya kan? Saatnya kita itu tidak puasa kan? Tidak. Saatnya kita menikmati tambang kan? Bahkan bukan seperti itu, bukan Mungkin mereka juga nggak tahu kan. tahu. Ya cuman kan ya orang yang dapat tambang ya main aja. Ya gitu, kita juga sangat Iya. aja bro ya. Ada yang orang Islam yang kalau memang beneran tahu ya, tapi mereka juga ikutan ambil tambang ya. Makanya itu kan sebenarnya kan kalau kesimpulan kita aja. Karena mereka juga umat. Mereka juga kan umat. Ya sudah jelas kok, hadisnya juga udah jelas kok. Harusnya nggak ada sekat-sekat itu ya, kelompok ya. Iya. Kalau namanya umat tuh umat semua. Gitu. Cuma kalau sekarang sih kalau di sistem saat ini, ya sistem apa namanya demokrasi kapitalisme, ya karena kan standarnya kan memang bukan standar Islam ya, memang standar terhadap atau aturan yang ada saat ini sangat berlaku. Jadi saya pribadi sih semua yang ada di sini, baik masalah tentang pemerintah dengan masyarakat, pemerintah itu bukan dalam ranah di ayat sendiri umat. Jadi bagaimana negara itu mengurusi umat bukan, tapi dalam ranah apa? B2B, bisnis ke bisnis gitu kan. Jadi hubungan antara negara baik dengan masyarakat itu ya hanya masalah bisnis gitu sih. Itu apa? Menit. Udah sejam. Terakhir lah saya nih ada Bisa diperpanjang? boleh. Banyak. Terakhir satu lagi ya, ini saya baru keinget perumpamaan tadi bahwa kita itu kan di sini dalam rangka membangun kesadaran umat. Kok ngebahas tambang sih gitu, ngopi
Maksudnya kan ngebahas kopi, ngebahas snack dan lain sebagainya, bahas pekerjaan. Ngapain bahas kopi ya? Oh iya, apa bedanya americano sama long black? Ya itu kan bisa jadi Bisa. pembahasan juga kan. Kalau kita analogikan seperti ini, kita tuh seumpamanya lagi di sebuah kapal besar, ya di lautan Yang luas. yang iyalah Kadang kadang laut lah ya. badai dan lain sebagainya. Nah, si kapalnya itu dipenuhi oleh penumpang. Penumpang itu ada di bagian atas, tengah, bawah. Nah, si penumpangnya itu yang bagian bawahnya itu dia butuh air. Butuh air. Nah, si airnya itu di atas, harus ke atas dulu baru dia dapat air. Nah, dia berpikir, ini kan di balik ini ada air. Tinggal dilubangin aja gitu kan. Nah, ya udah lebih cepat kan Iya, dapatnya. dia harus ke atas, ngerepotin orang, lewat dulu, tolong ambilin. Belum tentu mau kan. Betul. Akhirnya dia harus ngelubangin itu ya, Si kapal itu apa itu untuk apa? Ambil air. ada air. Wow, luar biasa. Nah, berarti aktivitas itu kalau misalkan diketahui oleh orang sekitar harusnya kan dicegah kan. Kenapa dicegah ya? Kalau misalkan dibiarin itu bakal mencelakakan semua orang yang ada di kapal tersebut. Nah, seumpamanya tidak ada yang sadar, justru malah ikut-ikutan. Bayangin kemungkinan besar si kapalnya itu tenggelamnya akan lebih cepat ya. Karena di sini bolong, di sana bolong, di sana bolong. Nah, berarti aktivitas dakwah atau aktivitas saling menyadarkan di antara kita itu sebagaimana kapal tadi. Jadi kita harus benar-benar bisa mengetahui segala macam persoalan umat termasuk tambang. Ketika ada yang kezaliman, ya tentu ini kezaliman yang besar ya. Iya. Itu harus benar-benar disuarakan nih, masyarakat harus tahu karena itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat luas. Mulai dari yang baru lahir sampai kemudian meninggal dunia itu erat kaitannya. Itu aja sih menurut saya. Jadi memang podcast ini sangat penting ya teman-teman, walaupun penontonnya masih dikit. Tapi kalau saya tadi ya yang lubang di kapal itu, kalau saya di kapal itu, saya kasih keran. Oh gitu. Jadi dilubangin, tapi pakai keran. Jadi bisa ditutup lagi. Jadi nggak bocor. Kalau Lebih efisien itu bro. nggak akan tenggelam ya. Enggak kan bisa ditutup. Bagus itu mantap. Oh iya, saya pakai software sebenarnya. Bisa. Oh, iya. Sebenarnya kan yang tadi kan memang ya kita tahu bersama ya. Berarti dia kalau ada tambang, jadi tinggal diakal aja. Ya, Iya. Ya, yang penting tidak tenggelam. Kayak semisal saudara kita sampelah tuh. Nah itu kan yang kan ada beberapa komunitas yang Islami ya yang mereka dapat tambang lah ya dan mereka menerima dan kita pikir mereka juga tahu ya masalah hadis ini gitu ya bahwa ini tuh harusnya ini, tapi mereka memutuskan untuk ambil walau alam apa pertimbangannya ya kita sih agak ya dari kita sih mengkritik gitu kan ya. Tapi tahu nggak ada ormas non Islam Kristen nggak pakai hadis dong. Oh iya. Nggak pakai hadis dong. Dia juga ditawarin tambang dan mereka menolak. Menolak ya. Tanpa pengetahuan hadis Rasul nggak ada kan mereka. HGB Pak. Apa ininya? HGB. Apa perlu disebutkan? Iya. Itu yang persekutuan Indonesia kayak gitu. Hak HBP gitu kan. Saya lupa. Ya itu ya kita apa takjub dengan mereka. Dia non muslim ya. Itu Kristen kalau Rasulullah sendiri. Karena dia tahu kalau dia bertambang, dia tidak bisa. Kalau mereka sih alasannya tidak siap gitu. Tidak siap. Tidak siap. Banyak sih beberapa alasan. Oh. Itu tidak siap. Tapi yang itu emang jalan. Yang mana? Yang tentang Beberapa alam sih kita nggak ini. Coba ya. Mau di searching? Tapi kan sekarang waktunya habis nih. ada Ya, yang pokoknya pernah begitu. Siap. Ada lagi guys? Udah cukup lah. Cukup. Itu ngomong-ngomong kerannya beli di mana kali? Oh, bagusnya di Mandiri Jaya Teknik. Promosi dong. Masih di material-material terdekat gitu itu solusi yang bagus. Oke,
Guys, saat nuhun semuanya kita cukupkan obrolan kita malam hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.